Si meriam Ceko Pavel Nedved. Eropa memang adalah gudangnya para pesepak bola. Tetapi tidak semua negara di Eropa mampu melahirkan banyak pemain hebat. Seperti halnya di Republik Ceko. Negara yang terletak di antara Jerman, Polandia, Austria, dan Slovakia ini memang tidak dikenal sebagai penghasil pesepak bola terbaik di benua biru. Tetapi, di sana pernah lahir salah satu pemain hebat yang akhirnya mampu meraih gelar Ballon d'Or. Benar sekali, dia adalah Pavel Nedved, pemain yang melegenda bersama Juventus. Bagi para pecinta Serie A era tahun 90 ke 2000-an, mungkin tidak asing dengan aksinya. Salah satu pemain terbaik di eranya yang dikenal dengan visi bermain luar biasa, stamina tangguh, passing mempesona, dan tendangan roketnya yang mematikan. Dia adalah pemain yang mampu menggantikan peran Zinedine Zidane ketika memutuskan hengkang dari Turin. Pesepak bola dengan rambut pirang nyentrik ini disebut sebagai pemain terbaik dalam sejarah Republik Ceko. Lantas seberapa luar biasa Pavel Nedved di masanya? Simak selengkapnya. Pavel Nedved lahir pada 30 Agustus 1972 di kota Sep, Republik Ceko. Tidak banyak informasi mengenai kehidupan kecil Nedved. Tetapi yang jelas, dia mulai bermain sepak bola ketika usianya 5 tahun bersama Tatran Skalna. Kemudian Nedved bergabung dengan pasukan muda Skoda Plzeň di tahun 1986. Setelah menimba ilmu beberapa musim di sana, lalu dia bermain dengan Dukla Praha pada 1991 selama satu musim. Di sana dia hanya memainkan 19 laga dan mencetak 3 gol. Setelah itu pada Juli 1992, Nedved bergabung dengan rival sekotanya Sparta Praha, sebuah klub yang bermain di kasta 1 Liga Republik Ceko. Selama 4 musim di sana, Nedved tumbuh menjadi gelandang serang yang serba bisa. Bersama Sparta Praha, Nedved membantu klub menjuarai 1 Liga pertama Cekoslowakia, 1 Liga Gambrinus, dan 1 Piala Ceko. Tahun 1996 adalah tahun di mana nama Pavel Nedved mulai dikenal secara luas. Saat itu, ia terpilih sebagai salah satu pemain Ceko yang akan berlaga di Piala Eropa 1996 yang berlangsung di Inggris. 2 tahun setelah debutnya bersama timnas Ceko, Piala Eropa 1996 adalah panggung besar pertamanya di pentas internasional. Di turnamen tersebut, dia mampu bermain cemerlang. Setelah pentas Euro 2004 itu, potensinya dilirik oleh Lazio yang kemudian memboyongnya pada 1996 dengan mahar 4,6 juta euro. Ketika itu usianya masih 20 tahun. Sebenarnya dia juga berpotensi bermain untuk PSV Eindhoven, tetapi kesepakatannya tidak kunjung terjadi, yang akhirnya membuat Nedved lebih memilih ke Italia. Pindah ke Lazio adalah batu loncatan besar dalam karir Nedved. Dengan cepat, dia mampu menjadi bagian penting di skuad Bianco Celesti. Di klub ini dia mampu menyalurkan kemampuan terbaiknya hingga menjadi salah satu gelandang serang paling disegani di Eropa. Kebetulan di waktu yang sama, Lazio juga tengah bagus-bagusnya dengan skuad bertabur bintang. Pavel Nedved menjadi bagian dari skuad impian Lazio di Liga Italia. Dia bersama dengan Marcelo Salas, Joan Sebastian, Ferran Alessandro, Nesta Simon, Inzaghi, dan Diego Simon menjadi tim yang ditakuti di Italia dan Eropa. Bersama Lazio, Pavel Nedved rutin bersaing di 3 besar klasemen Serie A. Bahkan pada musim 1999 hingga 2000, dia berhasil mengantar Bianco Celesti merebut gelar Scudetto. Luar biasa. Prestasi itu melengkapi pencapaian dia sebelumnya bersama tim biru langit, yakni trofi Piala Winner Coppa Italia, Piala Super Eropa, dan Piala Super Italia. Lazio di era Nedved pernah mencetak rekor 24 pertandingan tidak terkalahkan dari November 1997 hingga April 1998, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Juventus. Selama 5 musim berseragam Lazio, Nedved mencatatkan 208 laga dengan sumbangan 51 gol dan 29 assist di semua kompetisi. Masa-masa membela Lazio menjadi salah satu momen terbaik Nedved dalam karirnya. Tetapi Lazio mengalami krisis pasca era emas.
Satu persatu pemain Bianco Celesti memilih pindah klub. Tidak terkecuali Pavel Nedved yang akhirnya dilego pada 2001. Juventus adalah klub yang paling ingin mendapatkan servis sang pemain berjuluk Meriam Ceko. Dengan harga sebesar 45 juta euro, Pavel Nedved resmi pindah ke Turin dengan berseragam Bianconeri di usia 29 tahun. Transfernya tersebut terjadi setelah Juventus kehilangan pemain penting mereka yakni Zinedine Zidane yang lebih memilih hengkang ke Real Madrid. Setengah dana dari penjualan Zidane dialokasikan untuk membeli Pavel Nedved. Saat itu dia didatangkan dengan harapan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang bintang Prancis. Pavel Nedved memang meraih banyak sukses di Lazio. Namun, bersama Juventus dia mencapai puncak karir sebagai pemain. Sempat ada tekanan besar ketika ia bergabung karena harus menggantikan peran Zinedine Zidane. Namun pada akhirnya, Nedved mampu tampil sangat bagus. Pada musim pertamanya, dia langsung jadi motor serangan tim dan memberikan Scudetto untuk Juventus. Gelar yang sama diraih pada musim keduanya 2002-2003. Pavel Nedved adalah pemain yang spesial. Dengan rambut panjang pirang, dia begitu ikonik di lapangan. Dia adalah gambaran seorang gelandang serang ideal. Dia mampu memainkan segala peran dengan sama baiknya. Pavel Nedved lebih sering bermain di posisi kiri, baik untuk peran gelandang serang kiri maupun sayap kiri. Namun, dia juga pernah memainkan peran sebagai playmaker dan second striker. Itu artinya, dia bisa bermain peran sebagai pemain klasik nomor 10 selain Alessandro Del Piero. Gerakan Nedved memang sulit diprediksi lawan. Kemampuan olah bolanya di level tingkat tinggi. Dia punya akurasi umpan yang bagus. Kecepatan dan kelincahannya sangat berbahaya kalau melakukan dribbling. Terlebih, dia juga dibekali stamina seperti kekuatan kuda yang membuatnya mampu berlari tanpa lelah menjelajah ke hampir seluruh sisi lapangan. Tidak banyak pemain dengan stamina seperti itu. Namun bukan itu yang menjadi senjata utama Pavel Nedved. Dari semua atributnya, tendangan yang keras dan presisi menjadi yang paling disegani. Hebatnya, dia bisa melakukan tendangan keras dan terarah dengan kedua kakinya. Baik kaki kanan atau kiri sama kerasnya. La Furia Keka, begitulah julukan di tanah Italia. Julukan tersebut didasarkan dari kemampuan konsistensi dan daya ledaknya yang luar biasa kala di lapangan. Tahun 2003 adalah tahun emas bagi Pavel Nedved. Pada tahun tersebut, di pentas internasional Nedved membawa Republik Ceko lolos dari babak kualifikasi Euro 2004. Selain itu, dia mampu mempersembahkan Scudetto Serie A dan Supercoppa Italia 2002-2003. Di musim yang sama, Juventus dibawanya melaju ke final Liga Champions. Sayangnya, di partai final melawan AC Milan, Nedved tidak bermain di sana karena akumulasi kartu. Sebuah kenyataan yang sangat membuatnya kesal. Terlebih Juventus harus terpaksa kalah lewat babak adu penalti yang memaksa Nedved mengubur dalam-dalam impiannya mengangkat trofi Liga Champions. Meski begitu, penampilan cemerlangnya sepanjang musim 2002-2003 sukses membawanya meraih gelar Ballon d'Or 2003. Gelar yang sangat bergengsi bagi pemain sepak bola. Pavel Nedved mengalahkan Thierry Henry dan Paolo Maldini sebagai pesaing terkuatnya. Selain itu, dia juga menyabat gelar pemain terbaik Liga Italia 2003. Kala itu usianya 31 tahun. Kekalahan di Liga Champions sempat membuat Nedved berpikir untuk hengkang dari Turin. Sebenarnya pada tahun 2003 ketika banyak pemain Serie A memilih pindah ke Inggris, Nedved juga mendapat peluang yang sama. Dia santer dikabarkan digoda untuk pindah ke Manchester United. Tetapi dia menyebut tidak pernah ada tawaran nyata. Kala itu MU sedang mencari pengganti David Beckham yang hengkang ke Real Madrid. Tetapi Juventus disebut meminta tawaran terlalu tinggi. Hanya saja, tawaran resmi yang datang untuk Nedved berasal dari Chelsea, klub yang baru mulai membangun ulang kekuatannya di era baru Roman Abramovich. Hal itu tentu berbeda dengan MU yang di waktu itu memang adalah salah satu raksasa Eropa.
Mengenai hal tersebut, Nedved pernah menyampaikan penyesalannya dalam sebuah wawancara. Penyesalan? Yakni saya tak pernah bermain untuk Manchester United. Saya akan menyukainya. Tetapi, transfer itu tidak pernah ada di atas meja sekalipun. Hanya ada tawaran Chelsea. Saya menyukai generasi Paul Scholes dan Ryan Giggs. Saya mengagumi mereka. Saya sedikit cemburu dengan rekan senegara saya, Karel Poborský, yang bermain di MU dan merasakan pertandingan besar. Ungkap Nedved dalam sebuah wawancara. Terbang ke Portugal dengan status sebagai pemain terbaik dunia, Pavel Nedved dan tim nasional Republik Ceko akan berlaga di Euro 2004. Tentu itu adalah sebuah tugas besar baginya. Dia membuktikan bahwa timnya layak diperhitungkan di Eropa. Tergabung dengan Jerman, Belanda dan Latvia, secara mengejutkan Ceko mampu keluar sebagai juara grup. Berkat kegemilangannya di fase grup, Ceko menumbangkan Denmark dengan skor 3-0 di perempat final. Sayangnya, di semifinal, timnya harus mengakui kekalahan dari Yunani yang juga berstatus kuda hitam layaknya Ceko di babak tambahan. Pada pertandingan itu, dia mendapat tackle keras dari pemain Yunani yang membuatnya terkapar di lapangan. Kejadian itu membuatnya mengalami cedera lutut parah. Setelahnya, dia mulai jadi pemain yang kerap mengalami cedera. Kembali ke Juventus. Pada musim 2005-2006, Bianconeri tersandung kasus Calciopoli atau kasus pengatur skor. Di musim itu sebenarnya Juventus mengakhiri musim sebagai pemuncak klasemen. Tetapi gelar juaranya harus dicabut. Akibat mereka terlalu kasus Calciopoli dan terpaksa menyerahkan Scudetto ke tangan Inter Milan. Musim berikutnya 2006-2007, Juventus turun kasta ke Serie B sebagai hukumannya. Tetapi mereka mampu menjuarai Serie B dan kembali ke Serie A pada musim 2007-2008. Patut diapresiasi kesetiaan Pavel Nedved, Del Piero dan lainnya yang tidak meninggalkan La Spezia Signora di masa sulitnya. Hingga pada musim akhirnya bersama Juventus 2008-2009, Nedved tetap setia berada di sana dan mengakhiri karirnya bersama si Nyonya tua. Dia memutuskan pensiun di akhir musim 2008-2009 di usia 37 tahun. Selama 8 musim berseragam Juventus, dia telah mencatatkan 327 pertandingan dengan torehan 65 gol dan 84 assist. 2 gelar Scudetto dan 2 Supercoppa Italia telah berhasil dipersembahkannya. Sedangkan di level negara, dia menjadi legenda Republik Ceko yang berperan penting hingga membawa negara itu ke final Euro 1996. Sayangnya, mereka harus tumbang 2-1 saat menghadapi Jerman di partai final. Dia juga ikut membela Ceko di Euro 2000 dan 2004 menjadi pemain penting di generasinya. Dia juga menjadi pilar penting dalam proses lolosnya Ceko ke Piala Dunia 2006. Di mana itu kelolosan pertama mereka setelah pecah dari Cekoslowakia. Kini meskipun sudah lama pensiun sebagai pemain Juventus, tetapi Nedved masih setia bersama si Nyonya tua dengan peran lainnya. Saat video ini dibuat, Pavel Nedved diketahui menjabat sebagai wakil presiden Juventus. Dengan semua kontribusinya bagi satu Bianconeri, dia layak disebut legenda. Demikianlah kisah Pavel Nedved sang meriam Ceko, pemain dengan segala keistimewaannya. La Furia Keka. Terima kasih Pavel Nedved.